Jadi kita tidak boleh punya kebiasaan taklid, apalagi dalam urusan agama. Maka Bapak Ibu harus punya landasan yang kuat. Apa yang saya sampaikan bisa jadi kesimpulannya salah. Ayatnya mah betul, hadisnya betul, tapi kesimpulannya salah. Kenapa kesimpulannya bisa salah? Satu, minim wawasan. Dua, salah tempat belajar. Tiga, salah menarik kesimpulan. Kan itu ada variabel bisa salahnya di manusianya, Tete Ibu. Siapapun, termasuk Tete Ibu belajar di sini juga sama. Dan salah bukan berarti buruk. Kalau dalam hal konteks sedang belajar. Justru salah atau tidak tahu itu adalah setengah dari ilmu. Kita tahu salah, artinya kita sedang menuju ke yang benar. Kita tahu diri kita nggak tahu bahwa diri kita itu tidak tahu. Berarti kita akan mendorong untuk mencari tahu. Nah, maka Tete Ibu, itu manfaat supaya kita tidak jadi pribadi yang taklid. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Taklid kepada kaum kafir melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh mereka serta menjadikan mereka malas berproduksi. Contoh, karena kita sudah tahu benchmarknya, yang enak ayam Kentucky itu KFC, seolah-olah kalau KFC ditutup, nggak bisa ada solusi yang lain. Padahal mah ada The Kriuk misalnya itu, Al Baik misalnya begitu, Kisana misalnya gitu, yang memang dimiliki oleh kaum muslimin, diproduksi oleh kaum muslimin, jelas halalnya, jelas enaknya. Cuman karena kita seolah-olah nu paling enak mah ini aja satu, emang yang lain gak enak, enak kok yang lain. Gitu ya Bu ya. Maka akhirnya karena kita lebih membela hasil buatan mereka, dan akhirnya membuat kita kaum muslimin ini lemah dan malas dalam berproduksi apapun itu. Dan pada akhirnya senang meminta belas kasihan kepada orang-orang kafir sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Contoh, akhirnya kita malas berinovasi, udah we jadi negara konsumen aja. Kata Ibu, ini mah ngebahasnya contoh nih ya, Indonesia itu pernah mau Indonesia itu pernah mau membuat mobil listrik di zaman Pak SBY. Bayangkan, kita ini mampu bikin mobil listrik. Ilmuwan Indonesia yang bekerja di Jepang dipanggil sama Pak Dahlan Iskan. Dahlan Iskannya? Iya, Dahlan Iskan. Sudah dibuat prototipenya, tinggal diuji coba. La haula wala quwata illa billah. Kecelakaan, prototipenya rusak, nabrak. Kan namanya game prototipe ya, kenapa tidak diberikan kesempatan berikutnya untuk perbaikan? Kita ini, nah bayangkan kalau di negara saja kita ingin meraih produksi, bayangkan akhirnya karena media pada saat itu menjatuhkan berita itu, nggak jadi produksi, akhirnya kita kalah ke Vietnam. Dan akhirnya apa? Kita selalu meminta dan menunggu inovasi dari orang-orang. Dan kita menunggu, meminta, akhirnya membeli oge. Ini kan akhirnya umat Islam itu terbelakang. Dan ingat ya Ibu, kita itu negara dengan kaum muslimin terbanyak di dunia. Berarti bisa jadi kalau kaum muslimin itu ada 1,5 miliar, 250 juta nate di kita. Dan gambaran 250 juta nate adalah satu porsi besar gambaran kaum muslimin teh kumaha gitu. Nah bayangkan kalau kita punya pikiran tidak taklid, nungguan we terus itu. Bayangkan kita kalau punya pola pikir, gimana caranya kita memproduksi sendiri, dan ini harus mulai dari keluarga. Penanaman ini harus mulai dari keluarga, nggak bisa kita 2040. Wah, jadi nggak bisa kemana-mananya. Lanjut ya Ibu, poin berikutnya. Tapi kalau udah begitu teh, sebenarnya bisa kita gitu tah. Ayo kumaha carana gitu tah. Nggak bisa sendirian, nggak bisa. Kemudian taklid kepada kaum kafir berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka. Contoh, kata Ibu, Abi naros berapa banyak mall yang maju dan ownernya 100% muslim? Berapa banyak tadi Bu?
Tidak tahu. Di benak kita yang punya mall itu siapa? Orang yang dengan ciri fisik sipit, bukan Islam. Itu di benak kita tuh begitu. Sedangkan kita secara tidak langsung membantu perekonomian mereka, betul tidak? Betul, secara tidak langsung membantu perekonomian mereka, menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka. Akhirnya apa? Karena pemiliknya bukan Islam dan mengorientasikan kapitalisme yang penting untung banyak. Akhirnya apa? Kita mau nggak mau kalau mau masuk mall pas satu hari raya besar agama lain, ya dituturkan ke kita teh atribut-atributna. Tiap tahun ini polemik nate naon, umat Islam tidak boleh pakai atribut. Jangan sampai situ. Mengkritik diri sendiri, jangan sampai situ. Ayo kita bikin mall nu bagus sekalian, nu indah sekalian, nu maju sekalian, ya. Dan semuanya kita yang punya. Pengalaman kita teh bikin SB Mart, pareum SB Mart. Bikin 212 Mart, pareum 212 Mart. Nah, itu aja teh. Gitu tah. Kalian Bu. Dan ini nggak bisa kita tunggu. Ada kesatria piningit gitunya, kita tunggu aneh. Sahaya akan menyelamatkan kita semua kaum muslimin di Indonesia. Nggak akan ada kalau kita pikirannya begitu, dan Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Kita mulai dari keluarga kita, hilangkan taklid itu. Satu itu, hilangkan taklidnya dulu. Kasih tahu ke anak keturunan kita, nah kedepannya gitu. Perlahan kitalah harus memulai ini. Abi data ibu, ingat sekali waktu SD kelas 6 apa waktu SMP gitu ya, ke orang tua dibegitukan, Yan, perhatikan kamu lingkungan di sekitar rumah. Berapa banyak di antara mereka yang menjadi karyawan, dan berapa banyak di antara mereka yang jadi bos. Kamu mau mana? Itu tertanam di kepala saya, tertanam. Jadi lulus SMA, lulus kuliah, saya tidak akan pernah melamar kerja. Habis itu ada seseorang teman, ini ngelamar di sini yuk, kok Abi dibantuan. Abi ngelamar sendiri dan tidak dibantu dan ditolak. Nah, habis itu saya tidak pernah melamar kemana-mana sama sekali. Kan saya sudah bilang tidak mau gitu. Iya maksa terus satu orang ini. Memang betul apa kata Ali bin Abi Thalib, berharap paling mengecewakan adalah berharap kepada itu tetap ya. Tapi lagi-lagi kita berharap kepada manusia. Sudah lewat 5 menit. Dan ini mulai dari keluarga kita, Ibu. Coba tanamkan itu sedikit-sedikit. Dimanapun posisi kamu, jadilah orang yang unggul. Dimanapun posisi kamu, jadilah orang yang memimpin. Dimanapun posisi kamu, jadilah orang yang bisa memberikan pengaruh baik pada banyak orang. Nah itu harus dimulai dari keluarga kita, Ibu. Nggak bisa kita tungguin nanti ada satu generasi yang begitu. Bisa sih kan dibersihkan heula generasi kita, dah susah tuh. Kumaha nanti akan sistemnya teh begitu lagi. Maka harus teredukasi dengan baik. Kemudian taklid kepada kaum kafir merusak agama kaum muslimin dengan terciptanya berbagai bid'ah, dengan khurafat yang diambil dari agama kaum kafir. Jangan ada kita ini ya, sampai sekarang tidak ada patung di dalam masjid, itu nggak ada kan? Tidak ada, betul? Tidak ada, karena kita nggak ngikutin bab itu. Tapi coba mengkeramatkan kuburan, dituturkan, ya, dituturkan. Maka kata Ibu, jangan sampai akhirnya karena kita taklid merusak agama kita sendiri, karena kita nuturkan. Maka kata Ibu, sebetulnya simpel pikirannya. Saat kita melakukan sesuatu ini, ada nggak petunjuknya langsung dari Allah dan Rasulnya, contoh dari sahabat, contoh dari tabi'in, keputusan dari para ulama membolehkan hal ini, ada tidak? Itu aja, kita cari tahu dulu. Nah, naonnya istilah teh, contohnya kayak gini Bu, yuk kebenar. Karena kita nggak mau berpikir lebih dalam, kita bilang itu aya jurig, kergugulayunan. Padahal coba berpikir lebih dalam, bisa jadi itu ada tikus, bisa jadi ujing kerkas setrum, bisa jadi apa gitu kan? Karena kita nggak mau berpikir lebih dalam, kita teh ditanamkan mindset begitu. Maunya ningali gerak-gerak, jurig. Gitu. Saung ini Bu, sebelum kita jadikan masjid, nu pikir mah ningali naon
Gayung tehnya ibu, gayung di atas air itu putaran, nggak ada orang sebelumnya di situ. Set, terus TIK laporan, set, nu ngahayekeun dan banyak nu ngadengar malam-malam. Terus kita kan pakai GRC tapi ya, GRC itu nggak ada nu nimbul, nggak ada naon, bagian dalam itu, bagian dalam, tiba-tiba petak, naon teh, si GRC teh bolong dengan sendiri, nah, saya kesel ngadangukan pengurus ngeluh wae, pulang semua, saya tidur di sini sendirian, nggak ada gitu kan, tidur saya mana itu, nggak ada sih habis teh, ditungguan sampai jam 12 malam, nggak ada apa-apa, tunuh tidur sampai subuhnya, tiba sendirian. Kalau kita mau berpikir lebih dalam, mungkin ini ada angin, gayung kadorong muter, kan posisi gayung kayak gini, ada angin sedikit ya bawa dia. Tuh kan, coba kalau kita berpikir lebih dalam lagi. GRC, nggak ada yang nimbul, tiba-tiba ngebuka sendiri. Kita teh punya ilmu namanya FISIKA, fisika, antara memuai dan mengerut, karena panas, karena dingin. Kan tempat itu teh panas, mun siang teh, mun malam teh dingin pisan. Ini udah nggak kuat lagi memuai dan mengerut. Nah, letak, lepas dengan sendirinya. Bisa, asal kita mau memikirkan lebih dalam lagi dan ketemu lebih rasional. Masalahnya kita dididik, tong calik di panto, hese jodoh. Apa urusannya? Nanti, tuh tinggali ayah kupu-kupu. Kabumi, nanti bakal ayat tamu, apa urusannya? Kalau dia rumahnya sekaligus salon misalnya gitu, udah ayat tamu tiap hari gak ada kupu-kupu kayak anggar. Kebayang tidak? Nah, kita itu selalu ditanam, maka putus kebiasaan taklid itu di keluarga kita diputus. Karena taklid itu menyebabkan kebodohan. Akhirnya nuturkeun lah taklidnya juga lebih parah lagi, nuturkeun orang-orang kafir. Mereka ada hari raya yuk, tahun baru Masehi, kita oke harus ada hari raya. Sedangkan Nabi udah bilang hari raya umat Islam hanya 2. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Selain Idul Fitri, Idul Adha nggak usah bikin hari raya yang lain. Tapi akhirnya kita apa? Bikin hari raya tandingan. 1 Muharram plus 1 Muharram teh adalah 1 malam yang mengerikan, ayat kuntilanak gitu kan di film-film nanti kan begitu. Kumaha gitu tah. Ayo umat Islam teh jangan begitu terus teh. Ini harus dimulai dari keluarga kita. Nah, ini karena ngebahas taklid dan betapa rusaknya generasi itu hanya karena taklid. Dan uniknya memang dari dulunya kata ibu manusia itu senangnya taklid. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sebodoh apapun kesesatan pasti akan ada pengikutnya. Jadi kata ibu selesai, kan ada perkataan ulama luar biasa nih, sebodoh apapun kesesatan pasti ada pengikutnya. Ada yang bisa ngomong sama semut terus nuturkeun, ya sudah gitu. Ya sudah. Sedangkan dia bukan Nabi Sulaiman, ya sudah gitu. Nah, ada orang mengaku kalau masuk ke gua ini sama dengan dia langsung tiba-tiba di Ka'bah, ya sudah. Ibu kemana nggak bisa diapa-apain ya. Sudah bodoh kuadrat itu susah itu. Hanya hidayah Allah yang bisa menyelamatkan. Sudah gitu. Nggak usah kita kesel di naon-naon teh disebar-sebarkan atau jadi banyak orang tahu akhirnya. Ya. Udah biarin aja. Ya udah gitu kan. Nanti lama-lama bikin aneh gitu kelakuan atau gitu. Kita tinggal selamatkan keluarga kita, mulai dari keluarga kita dulu. Dari keluarga kita nanti dilihat oleh tetangga, ternyata keluarga kita sudah bukan lagi pada fase hijrah. Sudah bukan lagi pada fase istiqomah, ternyata keluarga kita sudah pada fase kudwah. Sanes masjid ibu. Sudah pada fase kudwah, dicontoh oleh orang. Tiba-tiba aja, nah batur teh nanyakeun anak saya supaya kayaknya nyakieu we saya mah kumaha deui, nyakieu we kita teh enggak difahami oleh orang lain. Abi mah biasa we, biasanya kita tuh nggak difahami oleh orang lain dan orang lain itu mau tahu, maka jabarkan. Itu kesempatan kita berdakwah. Contoh kasus ada Mama Jerlin Terise. Itu lucu ibu kasus Terise itu. Jerlin itu lucu kasusnya. Ketika ada orang tua Darul Jihad nanya, kenapa Jerlin hafalannya bisa banyak? Mereka dapat jawabannya, ngaos di RT Kiki. Di RT Kiki,
kok Jerlin bisa banyak hafalannya? Karena kita bilang sekolah Darul Jihad. Padahal abi nanti saya bilang, dah ku abi Ustaz di bumi sok diamalkeun tuh. Makanya Ibu, tuh ternyata sudah jadi kudwah. Sudah jadi contoh, maka diikutin. Dan teteh ibu pun sama, kalau kita tekun, rajin, tiba-tiba jadi kudwah, karena jadi masjid ya, jadi contoh, tahu-tahu jadi contoh buat orang lain. Nah kalau sudah jadi contoh buat orang lain, itulah kesempatan kita memanen banyak amal soleh. Biarkan tetangga kita kepengaruhan, saudara kita kepengaruhan, biarkan itu semua terjadi dan pengaruhi mereka semua dengan semua amal soleh yang kita sudah pernah lakukan, sudah kita ketahui ilmunya. Itu saja kata ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi. Hatur nuhun. Mangga istirahat sebentar, nanti dilanjut ke Pak Hasin.